Hai guys, ketemu lagi guys sama Mbok D. Mbok D lagi jalan-jalan nih guys. Mbok D pulang nguli, cuape. Terus cuaca di sini lagi bagus guys. Ini Mbok D duduk di di kayu. Karena Mbok D kecapean, tadi di sana juga nggak ada istirahat. Ini karena panas guys, jadi Mbok D pakai topi dan pakai kacamata hitam. Sekalian ini guys, matching juga. Tapi pada intinya Mbok D seperti biasa guys, mau curhat seperti biasa guys, kehidupan Mbok D di Jerman ini ya. Jadi luar biasa guys, Mbok D hari ini pulang kerja sangat prihatin sekali gitu loh. Karena kadang itu di tempat kerjaan selain korban perasaan juga capek ya guys, karena ada pembeli-pembeli yang membuat kita tuh jadi kurang begitu menyenangkan. Memang tidak harus menyenangkan sih. Ini di belakang situ guys, danau, tapi karena banyak orang mancing di situ guys, Mbok D nggak berani masuk. Ini jalannya kecil nih, makanya Mbok D di luarnya aja. Emang ini sekarang lagi musim semi di sini, jadi ini pohonan itu kembangnya pada tumbuh, tapi belum hijau semua guys. Ini masih hijau muda. Hijau muda artinya belum tumbuh semua ya, jadi masih biasa-biasa, maksudnya biasa-biasa aja sih, belum begitu hijau banget gitu loh. Ini di matahari Mbok D pakai topi, takut kebakar guys ya. Jadi suasananya tuh kayak gini, 36 derajat guys, jadi lumayan panas. Makanya Mbok D pun nggak pakai jaket kan, tuh pakai tangan pendek. Aduh gewer-gewer, pakai tangan pendek gitu kan. Aduh kedua kali tambah gewer-gewer. Ya begini nih guys, kita ini Mbok D cuma istirahat aja sebentar karena setelah nyetir berjam-jam. Tadi Mbok D juga mampir sekalian di tempat kencing ya, buang air kecil. Nah terus itu supermarket juga guys, karena panasnya guys, Mbok D nggak kuat nih. Mbok D pakai celana hitam juga guys, jadi kurang begitu bagus juga. Maksudnya panas gitu loh. Nah jadinya Mbok D cari Iyupan guys. Iyupan tuh tempat yang dingin ya, kayak gini ya. Itu luas guys, jadi tuh sampai ke sana-sana luas. Jadi cuacanya bagus guys. Tuh di sana banyak orang juga sih, makanya Mbok D agak sedikit kesini karena lebih Mbok D sendiri gitu loh. Anginnya semberibit, panas guys, tuh mataharinya kelihatan nyentrong sekali. Itu di tempat kerjaan tuh sangat berat juga guys, jadi Mbok D itu kadang gitu guys, nelongso demi cari nafkah, jadi sampai nelongso pun dialami.
Tapi ya mau gimana lagi guys, kita mau nggak mau juga harus menerima demi apa ya demi uang, demi euro guys, demi euro. Jadi mbok pun harus kadang korban perasaan guys. Tapi ya wes guys, mbok job-jobnya disambung aja karena agak sedikit kurang nyaman. Ada yang ngeliatin mbok juga gitu loh. Jadi ya wes cari tempat dimana nyaman, dimana mbok bisa ngevlog guys. Jadi tadi tuh korban perasaan, aduh rasanya capek. Sekarang mbok setelah nyetir hampir 1 jam kebelet buang air besar, buang air besar enggak guys, buang air kecil. Mbok ini selengean, buang air kecil, jadi lumayan gitu, istirahat sebentar, terus udah lega gitu loh maksudnya, ya kan, begitu ya, begitu guys. Banyak yang ngeliatin, jadi mbok kurang begitu pede. Sebenarnya udah harus pede sih, tapi cari kunci dulu guys. Mbok masuk mobil dulu biar aman. Mobilnya udah banyak ini banyak asap, banyak debu. Ngomong belepetan. Kalau mau jadi YouTuber kondang, jangan ngomong belepetan dong. Ada inilah kelemahan daripada Mbok D. Kadang Mbok D ngomong belepetan, tapi bukan bermaksud mau menyakitin orang, enggak guys. Biasalah, Mbok D ini orang yang ramah tamah, begitu guys ya. Oke, nyambung guys, kalau udah nyampe di rumah tak sambung ya. Udah nyampe guys, ini dapat tempat parkirnya agak jauh, jadi Mbok D harus jalan lumayan nyampe ke rumah. Tapi ya mau gimana lagi, emang nggak punya tempat parkir, jadi ya harus terima apa adanya guys ya. Sekarang harus keluar dulu ya, beginilah guys, nggak ada tempat parkir, harus jauh-jauh parkir karena di mana-mana penuh guys. Jamnya jam orang pulang kerja, jadi Mbok dikilang-kilang sampai keringetan. Aduh, kilang-kilangnya sampai begini. Di atas. Jadi hari ini nguli sangat berat sekali guys. Tapi karena demi sekarung berlian. Enggak guys, pokoknya demi demi euro. Ini dikunci guys, sudah terkunci. Begitu guys, waktu itu
pokoknya tadi juga belanja guys, makanya nenteng-nenteng barang sana kemari. Walaupun jauh, boleh dapat tempat parkir, jadi nggak masalah. Kadang nggak ada guys. Tuh cuacanya bagus sekali. Kadang nggak ada, aku harus jalan jauh guys, lebih jauh lagi. Tapi ya nasib lah, punya satu tempat parkir. Pak Lek sudah parkir, ya sudah, dia harus ngalah. Bukan ngalah sih, Pak Leknya pulangnya telat guys, jadi lebih parah lagi kalau pulangnya telat. Udah nyampe rumah. Jauh juga enggak sih, 3 menit jalan. Aduh, udah gileng-gileng, gulune ireng. Yang penting sehat guys. Ada suratnya. Nggak ada. Aduh. Keluar masuk harus dikunci guys. Kosong, tinggal di atas. Aduh. Tapi ya gimana lagi guys, udah dapat rumahnya di sini, ya terima baik. Ini aku nenteng barangnya banyak guys, jadi berat juga. Wes nyampe rumah, aduh lega. Inilah kisah kehidupan mantan janda dari Blora. Ada yang bilang, kasihan deh lo, dinikahin berondong kere, makanya harus jungkir balik. Aduh, bukain semua guys. Panas. Ya gitu guys, di Jerman kok lagi panas banget. Coba dibukain semua. Biar anginnya masuk. Tapi bukan masuk angin guys. Biar seger gitu. Inilah Mbok D. Aduh. Sekarang duduk di Standplatz guys. Aduh. Wes nyampe rumah. Puas.
panas guys. Huh. Jadi Mbok De itu juga masih suka model-model guys. Jadi tadi kepanasan, daripada kepanasan ada yang pakai payung juga kayak udah ya. Ini model bajunya begini guys, terbuka. Tapi ya udah begini aja biar nggak panas guys. Oke, baju model ini guys, apa orang Meksiko. Suka aku. Tuh. Ini apa lagi nih? Aduh. Oke guys, minum dulu. Aduh. Jadi curhatannya tadi begitu loh guys, apa? Di kerjaan tuh tadi sempet ini apa? Kacau juga karena kan itu ada bos tempat gitu guys, namanya Chefin gitu kan. Chefinnya tuh agresif. Nah kita tuh pegawainya ada 4 orang tadi, semuanya pada ini guys, pusing karena itu tadi apa, kita dibuntak-buntak gitu loh. Jadi kayak nyaru gimana ya, tapi Mbok De tetap menyelesaikan tugasnya sampai akhir. Nah, yang satu tadi dia bilang dia sakit perut kalau dia mendengarkan orang yang teriak-teriak. Ya di sini privasi seseorang tuh penting guys. Kalau dia sakit perut dia harus pulang. Nah berikutnya aku nggak tahu guys, karena kita di sini tidak boleh gitu loh suara kenceng-kenceng, apalagi kita kerja gitu ya, seolah-olah gimana gitu. Itu nggak etis gitu kan. Ya makanya dia dengan alasan sakit perut dia mau pulang, ya sudah. Cuma kalau Mbok De memang orang kebal. Mbok De itu kulit badak, tulang besi, muka tembok. Jadi Mbok De nggak masalah nih keringetnya Mbok De sampai netes-netes ini guys. Ya habis selesai ini Mbok De mau buka baju semuanya. Mungkin Mbok De mau di luar cuaca bagus guys. Di balkon, Mbok De punya balkon mini guys. Nggak apa-apa. Jadi Mbok De tadi menyelesaikan tugasnya. Mbok De pun sedih sih, sempat meneteskan air mata. Makanya Mbok De pakai kacamata gini supaya nggak kelihatan guys. Matanya agak apa bengkak gitu ya karena habis. Ya sedih sih. Jadi apa? Kita memang cari nafkah gitu ya, tapi kalau kita rasanya diperlakukan tidak sewenang itu apa ya guys, sedih gitu loh. Nah makanya Mbok De sekebal-kebalnya Mbok De pun bisa guys meneteskan air mata. Cuma air matanya itu Mbok De simpan di belakang kacamata hitam gitu kan. Tadi guys nangisnya karena ya memang gitu guys, apa kadang ada orang tuh dia dipercayai untuk menjadi bos di satu toko, tapi dia lupa bahwa bos itu juga bisa menjadi bos yang baik dan juga bisa gitu maksudnya menjadi bos yang bijaksana gitu. Tapi kebanyakan tuh orang pada lupa guys kalau sudah mendudukin apa kedudukan gitu ya, biasanya mereka lupa bahwa seorang bos itu tidak harus jahat gitu loh. Nah makanya ya itulah apa terjadilah tadi bentur-benturan. Tapi Mbok De masih tetap harus kerja sih, cuma yang sakit tadi kelihatannya kalau diperlakukan seperti itu dia ini ya ke dokter guys. Dia dapat surat sakit, mungkin istirahat dulu
Kayak gitu guys. Jadi di sini kalau diperlakukan seperti itu bisa ke dokter guys. Dengan alasan kita nggak tahan di dalam kerjaan gitu ya, itu namanya psikisnya terganggu gitu ya. Memang Mbok nggak pengen sih ke dokter gitu. Cuma itu Mbok tuh orangnya tahan banting guys. Terus orang tadi bilang aku nggak bisa lihat wajahnya lagi gitu. Kalau Mbok nyantai bisa sih, bahkan Mbok tuh ya ada sih rasa kecewa, tapi Mbok bisa menghadapi gitu aja. Karena hidup lebih parah itu Mbok sudah alami gitu ya. Jadi buat Mbok memang hal yang tidak biasa, tapi kalau dibanding masalah Mbok yang dulu itu nggak ada apa-apanya gitu guys. Jadi buat Mbok ya Mbok pertahankan aja gitu, tetap bisa menghadapi hal seperti itu. Yang penting Mbok sudah sampai di rumah, Mbok istirahat. Ini Mbok menceritakan seperti Mbok ini bicara sama ya teman-teman yang di luar sana gitu ya. Itu kayak curhat juga gitu ya guys ya. Inilah curhatan Mbok perjuangan sebagai kuli di Jerman. Jadi apapun itu kita harus hadapi. Bukan semata-mata kita kerja di sini nih, waduh semuanya gampang gitu, enggak guys. Semuanya itu harus ada maksudnya gini, semuanya itu ada tebusannya ya. Kadang ya itu tadi, kita istirahat pun seolah-olah kayak nggak lega gitu, kita nggak boleh istirahat gitu kan, padahal secara hukum itu istirahat gitu kan. Tapi kenyataan itu memang beda ya. Tapi ya nggak apa-apa lah Mbok tetap profesional secara menghadapi hal seperti itu. Jadi Mbok tetap ya Mbok boleh nangis, Mbok juga masih manusia biasa gitu ya. Tapi Mbok nggak tunjukkan gitu. Nah, jadi Mbok pun pulang dengan sedih hati tapi nyantai gitu kan. Bahkan Mbok sekarang bisa ngevlog, itu suatu curhatan Mbok ya. Jadi begitu guys, pekerjaan apapun di sini semua harus ada yang kita bayar secara psikologi ya. Jadi kita bukan berarti enak-enakan semaunya sendiri, enggak guys. Semuanya harus ada yang kita tebus gitu. Ya. Jadi nguli dimanapun kita berada, memang pengorbanan itu pasti ada, gitu kan, pengorbanan perasaan maksudnya gitu. Ya, jadi maksudku di sini guys, Mbok ngevlog di sini mudah-mudahan gitu ya bermanfaat. Jadi kalau orang di luar sana ada hal yang sama, kerja di mana kena bentak-bentakan atau apa, itu Anda semua itu tidak sendiri. Kita semua mengalami hal yang sama gitu ya. Jadi selama kita masih ikut orang, pastilah kita ada namanya orang dibayar, dan yang bayar pun tidak hanya begitu saja gitu kan. Pasti ada timbul baliknya gitu. Jadi hadapi dengan kepala dingin, nyantai aja, dan pasti ada saatnya berlalu gitu loh guys ya. Jadi harus tabah, kuat menghadapi hal-hal apapun yang kita hadapi gitu. Oke guys, ini curhatan Mbok sampai di sini dulu. Dan jangan lupa bahagia guys, apapun yang kita hadapi tetap semangat, maju ke depan, positive thinking ya. Jangan lupa juga makan. Ini Mbok juga lapar guys, mau makan. Begitu guys. Oke, ketemu lagi di video berikutnya guys. Sehat selalu. I love you. Bye bye.